Hai semuanya, aku adalah asisten yang disuruh jadi pembuka buat presentasi si anak mageran. Anak mageran ini mau bahas soal apoptosis atau kematian sel. Agak merinding ya, tapi yowes, gas. Siang teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai apa itu apoptosis dan juga protein yang terlibat dalam proses apoptosis. Apa sih apoptosis itu? Jadi, apoptosis adalah kematian sel yang teratur, aktif, dan selektif. Mungkin teman-teman pernah mendengar mengenai apa itu apoptosis dan juga nekrosis. Sebenarnya, dua hal ini tuh sama, yaitu mengenai kematian sel. Namun, cuma berbeda dalam mekanismenya aja. Kalau nekrosis itu selnya membengkak dan meledak, jadinya isinya tumpah kemana-mana dan memicu peradangan. Kalau apoptosis itu prosesnya rapi, di mana selnya dieliminasi tanpa menyebabkan kerusakan pada selnya. Nah, apoptosis ini tuh ada 4 tahapan, di mana dimulai dengan selnya itu normal sel, kemudian selnya itu mulai menyusut dan kromatin atau bahan genetika yang dalam sel itu mulai memadat atau kondensasi. Kemudian membran sel akan menonjol atau menggelembung yang kemudian pecah menjadi kantong-kantong kecil yang disebut badan apoptotik yang siap dibersihkan atau clearance. Nah, gimana sih awal mulanya? Nah, ini tuh dimulai dari regulasi gen. Semua eksekusi apoptosis ini tuh berasal dari dalam nukleus yang disebut dengan kerusakan DNA. Nah, kalau DNA rusak terus gimana gitu kan? Nah, DNA ini tuh akan mengaktifkan protein P53. Nah, protein P53 ini akan muncul di nukleus yang bertindak sebagai faktor transkripsi yang memaksa sel memproduksi gen kematian. Sebenarnya sebelum memproduksi ini tuh protein P53, akan berusaha untuk memperbaiki DNA yang rusak. Tetapi kalau memang tidak bisa, ya mau nggak mau akan mengaktifkan faktor transkripsi untuk memaksa sel mati aja. Ya udah mati aja, terus kan gimana kalau nggak bisa diperbaiki gitu. Nah, protein P53 ini akan spesifik menstimulasi gen BAX. Jadi P53 ini akan masuk ke DNA, terus mengikat DNA dan akan memproduksi mRNA BAX dan keluar. Nah, mRNA BAX keluar dari inti untuk memproduksi protein BAX yang berlebihan. Seperti teman-teman bisa melihat yang di sini tuh ada yang titik-titik merah-merah, ini adalah protein BAX. Nah, protein BAX ini adalah protein yang akan memicu kematian sel tersebut. Nah, protein BAX ini akan menyerang mitokondria. Seperti yang kita ketahui kan, mitokondria adalah sumber energi di setiap sel makhluk hidup. Nah, terus kalau mitokondrianya diserang, apa nggak mati? Nah, itu tujuannya, biar selnya mati. Kan kalau mitokondria menghasilkan energi, maka di kasus apoptosis ini, mitokondria itu bisa jadi mesin kematian bagi suatu sel. Nah, kemudian di dalam mitokondria ini kan ada yang namanya molekul yang bernama sitokrom C. BAX ini tuh setelah menyerang mitokondria, terus mitokondrianya tuh bocor kayak teman-teman bisa lihat, dan itu ada molekul yang kuning-kuning ini tuh adalah sitokrom C. Sitokrom C ini tuh bakal keluar dari mitokondria, kemudian bocor kan, terus akan membentuk kompleks yang bernama apoptosom.
Nah, dari kompleks apoptosom ini akan mengaktifkan kaspase 9 yang kalian teman-teman bisa lihat, yaitu kaspase 9 di sini. Nah, kaspase 9 ini akan mulai mengaktifkan kaspase 3. Jadi kaspase 3 ini mulai muncul. Terus kaspase 3 ini apa sih? Kok udah kaspase 9, kaspase 3? Nah, kaspase 3 ini tuh akan menjadi eksekutor sel yang memotong protein dan memicu perubahan fisik seperti menggelembung dan mengunci keputusan sel untuk mati. Nah, ya mau nggak mau selnya udah mati, jadi kayak kaspase 3 ini tuh jadi hakim, bilang gini, misal kaspase 3 bisa ngomong, ya sudah, saya putuskan kamu untuk mati aja, gitu. Karena sudah tidak ditemukan jalan atau solusinya, ya udah mati aja gitu. Nah, kemudian jadi kan ada badan apoptotik kan yang pecah menjadi kantong-kantong kecil yang buat dibersihkan. Nah, setelah kaspase 3 ini setelah kaspase 3 ini memutuskan untuk selnya mati aja. Nah, kemudian badan apoptotik akan mulai terbentuk. Jadi kayak dari ribosom atau dari badan Golgi. Nah, itu tuh akan muncul kantong-kantong kecil yang berisi sel-sel. Nah, yang disebut dengan badan apoptotik. Nah, badan apoptotik ini akan memasang bendera putih di permukaannya. Bukan bendera yang ditancapin, itu bukan, tapi kayak sinyal, oke, aku udah menyerah, aku mati gitu. Nah, bendera ini tuh kita menyebutnya adalah molekul fosfatidilserin atau PS. Kalian bisa lihat ya di yang bundaran ungu-ungu itu kan ada kayak ijo-ijo yang namanya PS. Nah, PS ini tuh molekul fosfatidilserin yang kita sebut sebagai bendera putih di badan apoptotik. Nah, molekul PS ini akan berbalik dari lapisan dalam keluar membran sel. Nah, fosfatidilserin ini akan memberikan sinyal makan saya yang akan langsung dikenali oleh sel pembersih, yaitu makrofag. Bukan kita makan ada tukang bakso lewat. Nah, jadi sel mati itu bukan kita yang makan, tuh bukan, tapi makrofag. Terus dalam mekanisme makan ini tuh disebut dengan fagositosis. Nah, dalam proses fagositosis ini akan memastikan tidak ada isi sel yang bocor, sehingga prosesnya benar-benar antiinflamasi. Makrofagnya berwarna biru, ini mulai menelan yang ada PS-nya, ini ungu-ungu ini, nah ini mulai ditelan oleh makrofag. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau apoptosis itu adalah proses yang fundamental yang diatur dengan sangat ketat, di mana peran P53 sebagai pengatur transkripsi gen proapoptotik seperti BAX adalah kunci penentu nasib sel. Proses ini sangat vital karena kegagalan apoptosis dapat menyebabkan penyakit seperti kanker. Begitu teman-teman, semoga kalian semua paham dengan apa yang aku presentasikan kali ini. Sebagai asisten yang baik hati, aku coba merangkum presentasi si anak mageran tadi. Jadi apoptosis adalah kematian sel yang terencana. Demi kebaikan, makanya selnya mati. Nanti bakal diganti sama sel baru, jadi tenang wae. Begitu presentasi dari anak mageran. Matur suwun sampun purun mirengaken.